Rahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ahli baitihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ilal malaikatil muqarrabin thumma ila arwahil khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mustahidin thumma ila arwahi jami'il awliya khususan arwahi Syekh Abdul Qadir Jailani wa awliya'i tis'ah wa ila arwahi masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa awladina wa dhurriyatina wa ajdatina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwan wa khawlatina wa ikhwan wa akhwatina wa aqribaina wa nakhussu khususan ila man assasa hadzal masjid bahkan sabahu usuli wa furu'i wa man intasaba ilaihi wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibayis sijni a'arbabum mutafarriquna khairan abillahul wahidul qahhar. Ya sahibayis sijni, he wong loro kang manggon ing dalam penjara. A'arbabun apa to utawi pira-pira pangeran. Mutafarriquna kang beda-beda, kang beda-beda kabeh, utawa kang macem-macem kabeh. Iku khairun luwih bagus laguma keduwe sira kabeh amillahu utawa apa to utawi Allah al-wahidu kang tunggal al-qahharu kang maha meksa. Iku luwih bagus. Ma ta'buduna ora padha nyembah sapa sira kabeh min dunihi khalih saking sakliyane Allah illa asma'an kejaba ing pira-pira jeneng samaitumuha kang padha ngarani sapa sira kabeh ing asma antum ya sira kabeh wa abaukum lan pira-pira bapak sira kabeh. Ma anzalallahu biha min sultan, ma anzala ora nurunaken sapa Allahu Allah biha kelawan asma min sultanin ing atau min sultanin setengah saking min sultanin setengah saking keterangan kang pasti. Inil hukmu ora ana utawi keputusan, ora ana utawi keputusan iku illa lillahi kejaba keduwe Allah. Amaro perintah sapa Allah Allah ta'budu ing yen to ora padha nyembah sapa sira kabeh illa iyyahu kejaba ing Allah.
Dzalika utai menggono-menggono alla ta'budu illa iya iku ad-dinu agama al-qayyimu kang lurus walakinna aktsaran nasi lan tetapine sak temene luwe akeh-akeh menungso iku la ya'lamuna ora padha ngerti sapa aktsarun nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni, wahai kedua orang penghuni tahanan, penghuni penjara. Arbabun mutafarriquna khairun lakuma. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik bagi kamu? Amillahul wahidul qahar, ataukah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa itu lebih baik menurut kamu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesudah Nabi Yusuf niki dereng dados nabi nggih, ketika Yusuf menjelaskan tentang asal usul dirinya kepada dua penghuni penjara yang masuk ke dalam penjara bersama dengan Yusuf, dan menjelaskan tentang agama yang dianutnya serta prinsip-prinsip ajaran agamanya. Lalu Yusuf mengajak kepada dua pemuda itu untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan menyembah kepada berhala-berhala, dengan ajakan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan ini adalah supaya kedua pemuda itu mau berpikir tentang buruknya, tentang menuhankan beberapa Tuhan, yaitu dengan perkataan ya sahibai sijni, wahai dua penghuni penjara. Arbabun mutafarriquna, apakah Tuhan yang banyak, yang bermacam-macam itu lebih layak, itu lebih baik untuk dijadikan Tuhan, ataukah Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Perkasa itu yang layak dijadikan sebagai Tuhan? Niki pertanyaan Nabi Yusuf kepada dua penghuni penjara, dengan tujuan agar dia memilih di antara Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam untuk dijadikan sebagai Tuhan, ataukah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa itu yang layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Nah, Tuhan yang bermacam-macam itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kuningan, kemudian ada yang terbuat dari kayu, dan ada yang terbuat dari hijarah yaitu batu, dan ada yang terbuat dari makanan. Tuhan yang bermacam-macam itu tidak wujud dengan sendirinya, tapi mereka adalah diciptakan, dibuat oleh siapa? Oleh manusia, oleh tukang. Kemudian mereka tidak sama sekali tidak berkuasa, tapi mereka dikuasai. Jadi mereka itu tidak berkuasa tapi malah dikuasai. Bila seseorang ingin menghancurkan Tuhan-Tuhan itu, maka
berarti manusia itu menguasai Tuhan-Tuhan itu. Oleh karena itu, maka Tuhan yang banyak itu sebenarnya tidak berkuasa sama sekali, tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak, padahal yang berhak menjadi Tuhan adalah zat yang mempunyai kekuasaan yang mutlak. Berarti Tuhan-Tuhan yang banyak yang bermacam-macam itu tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Kalau Tuhan-Tuhan tersebut kemudian dia menjadi Tuhan, berarti mereka tidak punya kekuasaan yang mutlak, karena kekuasaan satu Tuhan ini dibatasi oleh kekuasaan Tuhan yang lain. Kalau begitu berarti Tuhan-Tuhan itu tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan, karena mereka tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak. Kemudian kalau Tuhan-Tuhan yang banyak itu sepakat untuk bergantian berkuasa, mereka pun juga tidak layak untuk dijadikan Tuhan, karena mereka berarti tidak kekal. Berarti mereka tidak kekal. Karena tidak kekal, padahal kekekalan itu adalah merupakan prinsip dari ketuhanan, maka berarti mereka pun juga tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Kemudian kalau mereka sepakat Tuhannya bergantian, atau sepakat bahwa mereka itu menjadi Tuhan tentang masalah tertentu gitu. Itu pun juga Tuhan-Tuhan itu berarti tidak berkuasa secara mutlak, karena berarti mereka kesepakatan itu menunjukkan kelemahan, ya, kesepakatan itu menunjukkan kelemahan. Berarti Tuhan-Tuhan itu tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak, berarti mereka tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Oleh karena itu, maka Tuhan yang patut untuk dijadikan sebagai Tuhan dan patut untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tunggal, yang maha perkasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, yang bisa memaksa, yang bisa mengalahkan, dan tidak bisa dikalahkan. Jadi oleh karena itu yang berhak menjadi Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Selain Allah yang kamu sembah hanyalah nama-nama yang dibuat-buat oleh kamu sendiri dan oleh nenek moyang kamu. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah itu hanya sekedar nama yang nama itu mereka berikan sendiri, kemudian dia beri nama sebagai Tuhan. Oleh karena itu berarti berhala-berhala yang mereka sembah itu hakikatnya hanya sekedar nama tanpa zat, karena berhala-berhala itu tidak layak sama sekali untuk dijadikan sebagai Tuhan, karena mereka tidak menciptakan, mereka tidak berkuasa, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mendengar, maka mereka sama sekali tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan, karena mereka tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Jadi oleh karena itu mereka menyembah berhala-berhala itu hakikatnya hanya menyembah nama-nama saja,
tanpa ada zat dari nama-nama tersebut. Oleh karena itu maka hal tersebut tidak benar, apalagi kemudian ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan keterangan yang pasti tentang nama-nama itu. Padahal untuk memberikan nama-nama kepada Tuhan itu, memberikan nama kepada Tuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah yang mempunyai wewenang untuk menjadikan sesuatu dijadikan sebagai Tuhan dan untuk disembah. Sementara Tuhan-Tuhan yang mereka buat sendiri kemudian mereka namai dengan nama Tuhan lalu mereka sembah, itu sama sekali tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Inil hukmu illa lillah. Keputusan tentang siapa yang berhak menjadi Tuhan dan siapa yang berhak disembah itu hanya milik Allah, itu hanya wewenang Allah. Ai laisal hukmu fi amril ibadati illa lillah, falaisa li ghairillahi hukmun wajibul qabul wala amrun wajibul iltizam. Jadi keputusan tentang urusan ibadah, tentang urusan siapa yang berhak menjadi Tuhan, itu adalah milik Allah, itu adalah wewenang Allah. Selain Allah tidak ada satupun yang berhak untuk memutuskan hal tersebut. Amara alla ta'budu illa iyah. Di antara keputusan Allah adalah Allah memerintahkan agar kamu semua tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari keterangan ini maka para pemuda-pemuda itu berpikir dengan seksama untuk meninggalkan berhala-berhala itu dan untuk beribadah atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikat dinul qayyim. Dikhususkannya ibadah hanya kepada Allah itu adalah merupakan agama yang lurus, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kalau hal itu adalah agama yang lurus. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tentang bukti-bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dari penjelasan ayat menika berarti Yusuf memerintahkan kepada dua penghuni penjara yang masuk ke penjara bersama dengan Nabi Yusuf untuk beribadah kepada Allah. Padahal ketika itu keduanya adalah menyembah para berhala, ya. Terus ketika Yusuf memerintahkan dua pemuda untuk menyembah kepada Allah, itu keduanya mengikuti agama yang ada di Mesir. Jadi agama yang ada di Mesir itu adalah percaya kepada Tuhan-Tuhan yang banyak sekali, yang jumlahnya hampir ada 30 sesembahan. Nah, apabila Tuhan yang 30 itu kemudian memerintahkan kepada orang yang mempercayainya, maka akan kacau ya. Jadi belum selesai perintah yang satu sudah diperintahkan oleh Tuhan yang lain, dan begitu seterusnya. Nah, kalau Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
penyembahan kepadanya itu bisa menenangkan hati, bukan membingungkan hati. Sementara kalau diperintah oleh Tuhan yang banyak, itu pasti akan membingungkan hati. Sebagaimana seseorang budak kemudian dia dikuasai oleh beberapa sayyid, kemudian masing-masing sayyid itu memerintahkan kepada budak tersebut, maka alangkah bingungnya budak tersebut. Perintah yang sayyid yang satu belum selesai dikerjakan, mungkin sudah diperintahkan oleh sayyid yang lain. Demikian pula kalau Tuhan itu banyak kemudian memerintahkan, kemudian masing-masing Tuhan itu memerintahkan kepada hambanya, maka alangkah bingungnya para hamba tersebut. Ya sahibai sijni, he wong loro kang menghuni penjara. Amma ahaduhuma, anapun utawi salah sijiné sira loro, wa huwa utawi ahaduhuma iku as-sarrabiyu tukang ngombe, fayaski mongko bakal ngombeni sapa ahaduhuma rabbahu ing rajane ahaduhuma, ngombeni khamron ing khamr. Wa amal akharulan anapun utawi kang liya iku fayuslabu mongko bakal disalib, fatakulu mongko mangan apa at-tairu burung, min sihi setengah saking sirae akhar. Kudiyal amru, kudiya wis dihukumi apa al amru perkara, alladzi fihi kang tetep ing dalam al amru tastaftiyani hale njaluk keterangan sapa sira loro. Kemudian setelah Nabi Yusuf menjelaskan atau memerintahkan kepada kedua penghuni penjara itu untuk meninggalkan beribadah kepada para Tuhan dan menyuruh untuk menyembah hanya kepada Allah saja, lalu Nabi Yusuf atau Yusuf ya niki menjelaskan tentang makna mimpi kepada kedua pemuda tersebut, yang mereka meminta atau mohon kepada Yusuf untuk menjelaskan makna mimpinya. Kemudian amma ahaduma, wahai kedua penghuni penjara. Amma ahaduma, adapun salah satunya, adapun salah satu dari kamu, fayaski robbau. Kalau nyuwun sepunten nggih niki kula mripat kula mboten sampai ketok nih, kula saged nyawang tulisan ngeten niki mek sekitar setengah kilan, nek mboten setengah kilan mboten ketok gitu. Mulane kula niki marek niki. Adapun salah satunya, yaitu siapa salah satunya? Yaitu juru minum yang mereka dulu pernah bermimpi, inni arani aksiru khamra, sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku sedang memeras anggur, memeras khamr ya, aksiru khamra, memeras khamr. Memeras khamr niku, kata-kata memeras khamr niku niki aneh itu. Masa khamr itu barang yang sudah cair kemudian diperas, niki aneh. Nah berarti sing dimaksud adalah memeras anggur yang akan dijadikan khamr. Padha karo ibu meres santan. Tuh, santan kok diperes gitu. Wong santan niku barang cair. Nanti maksudnya mboten ngoten, maksudnya ibu meres
parutan kelapa sing bakal dadi santen. Niki balaghah ya, balaghah termasuk balaghah gitu. Adapun salah satunya yaitu juru minum, fayaski rabbahu, maka dia akan memberi minum rabbahu kepada rajanya khamran, dengan minuman khamr. Wa amal akharu, dan adapun pemuda yang lain, faislabu, maka dia akan disalib, fatakulu tayru min ra'si, lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Terus Nabi Yusuf dalam ayat menika mulai menjelaskan tentang makna mimpi dari kedua pemuda tersebut. Kemudian makna mimpinya adalah bahwa pemuda yang aslinya adalah menjadi juru minum raja ini akan dikeluarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari akan dikeluarkan, lalu dia kembali melakukan pekerjaan semula, yaitu memberi minum kepada raja dengan minuman khamr. Berarti dia bebas, kemudian dia diangkat kembali menjadi juru minumnya raja. Sedangkan yang lain, yaitu yang bermimpi apa? Yang bermimpi ini arani ahmilu fauqa ra'si khubzan ta'kulut tayru minhu, mereka bermimpi melihat bahwa dirinya membawa roti di atas kepalanya, lalu burung memakan sebagiannya. Itu maknanya adalah bahwa mereka akan dikeluarkan dari penjara setelah 3 hari. Dari apa yang dijelaskan oleh Yusuf menika, setelah 3 hari kemudian dikeluarkan, lalu dibunuh, kemudian disalib, kemudian kepalanya, sebagian kepalanya dimakan oleh burung. Kemudian setelah kedua pemuda ini mau mendapatkan penjelasan tentang makna mimpinya, kemudian keduanya berkata, sebenarnya kami tidak bermimpi apa-apa. Ya, entah karena takut atau karena apa, akhirnya kedua pemuda itu mengatakan, sebenarnya kami tidak bermimpi apa-apa. Tapi oleh Nabi Yusuf diteruskan, wa qudiyal amrul ladzi fi tastaftiyan, sesungguhnya urusan yang kamu berdua pertanyakan kepadaku itu sudah diputuskan. Itu apa? Keputusannya adalah bahwa salah satunya akan dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi juru minum raja, dan yang satunya akan dibunuh kemudian disalib, lalu sebagian kepalanya akan dimakan oleh burung. Itu arti mimpi dari kedua pemuda tersebut. Niki yang saged kula sampaikan wonten enjang menika, mugi-mugi disepurn sertai hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi salatu 'abdin qalat khilatuhu wa rasulullah yasilatuhu wa antanaha ya ilahana wa likulli karbin 'azim fafarrij anna ma nahnu ma fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائجنا والآخرة إلا قضيته وسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا الله يا فتاح يا عليم لا إله إلا الله الفتاح العليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا علوم العلماء العاملين وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك وأبواب مغفرتك وأبواب فضلك وأبواب رضوانك وأبواب صحتك وسلامتك وأبواب حولك وقوتك وأبواب جنتك وأبواب رزقك وأبواب علمك وأبواب كل خير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.